Kamu jangan fokus pada pekerjaanmu yang hanya untuk sementara itu. Tapi fokuslah kepada pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu melakukan kehendaknya, yaitu percaya untuk hal yang kekal selama-lamanya. Percaya kepada Yesus Kristus itu pekerjaan yang sukar dilakukan. Semua orang bisa bekerja di seluruh dunia, tapi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Bapa dan yang ditarik oleh Bapa, yang diberikan hasrat, yang diberikan iman Bapa, sehingga orang itu bisa datang kepada Yesus. Tidak semua orang. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dipilih lagi. Setelah mendengar tentang makanan, mulai mereka goncang, mulai mereka menggoncangkan iman mereka. Apalagi Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ini berbicara apa? Tubuh dan darahnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus berbicara tentang kebenaran ilahi, kebenaran dirinya dia, kebenaran firman Allah, mulai orang gak suka. Orang suka yang palsu, orang suka yang sementara aja. Tapi Yesus memberikan kebenaran. Aku ini yang turun dari surga, dan kebenaranku, kalau kamu makan kebenaran, kalau kamu terus tinggal dalam aku, kebenaran ini, kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi yang kamu lakukan adalah kamu mengejar sesuatu yang gampang habis, yang fana. Di luar kebenaran firman Tuhan, tidak akan ada yang kekal. Selama kita ada masuk di dalam Yesus Kristus, Yesus katakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti setiap orang yang memakan Yesus, meminum darah Yesus, memakan daging Yesus, artinya apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Berarti orang itu tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam orang itu. Berarti selamanya ada apa? Kebenaran Allah Bapa ini di dalam kehidupan orang tersebut. Dan bila di dalam kehidupan seseorang yang ada kebenaran daripada Allah Bapa, maka dia pasti kenyang, saudara. Dia tidak akan pernah lapar lagi. Dia tidak perlu mencari kebenaran di luar sana. Dia tidak perlu mencari kebenaran di sana, benua sana, di pulau sana. Dia tidak perlu, karena ada kebenaran di dalam sini. Tidak perlu cari mana-mana lagi. Kalau saudara sudah kenyang, emang saudara masih cari makanan enggak? Enggak kan? Masih. Kalau misalnya perutmu sudah kenyang, masih cari-cari bongkar-bongkar cari makanan enggak? Atau masih keluar lagi? Cari deh. Kalau sudah kenyang, tidak akan cari makanan. Dan Yesus memberikan makanan yang kekal. Kebenaran ini loh yang makanan yang sesungguhnya yang kita butuhkan. Katakan amin. Roti dari surga, roti yang hidup itulah kebenaran yang benar, itu yang kita butuhkan. Karena selama ini kita makan roti yang palsu, kebenaran yang palsu yang dari iblis. Ingat ketika Adam dan Hawa memetik itu makanan. Nah, mulai dari makanan kan dipalsukan oleh iblis, diputar balikan firman Tuhan, sehingga manusia itu tertarik. Kenapa? Pertama, bagus ya, keren ini, warnanya enak, aduh nikmat sekali. Tapi juga dorongan dari perut yang mulai berbunyi, kerucuk di sini mulai bunyi. Kayaknya enak deh gitu kalau dimakan, kayaknya enak deh itu. Dan akhirnya mendengar kata-kata iblis yang memutar balikan yang kebenaran ilahi yang sudah diberikan kepada Allah Bapa di dalam manusia itu hilang. Roti hidup itu sudah hilang. Yang ada adalah palsu, dusta, kebohongan, itu yang masuk dalam manusia. Ketika mereka memegang itu buah yang dilarang oleh Tuhan Allah Bapa untuk dimakan, dan mereka memakannya, saat itu juga mereka menerima kebohongan daripada iblis. Mereka menerima sifat-sifat daripada iblis yang adalah pendusta, bohong, sombong, itu masuk semuanya. Nah, itu tidak bisa kekal, itu akan binasa. Oleh karena itu Yesus katakan, aku ini roti yang turun dari surga,
supaya kamu tidak cari makanan lagi, tidak cari kebenaran itu lagi. Jika kamu menerima kebenaran yang sesungguhnya, yaitu apa? Kehendak Bapa, supaya apa? Setiap orang itu percaya kepada Yesus. Dan ketika ada orang yang percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya apa? Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa. Untuk itu dia diturunkan sebagai roti dari surga yang harus dimakan, yang harus percaya, yang harus diminum, dan harus tinggal di dalam Dia. Ternyata gak gampang. Menjadi orang pilihan Tuhan itu gak gampang. Orang panggilan Tuhan gampang. Oh, dipanggil, ikut-ikut, duduk ke sana, duduk ke sini, follow ke sana ke sini. Ketika sudah mulai dipilih, ini mulai sukar. Kok kita disuruh makan dagingnya? Kok kita suruh tinggal di dalam Dia? Kok kita suruh diam di dalam Dia? Mulai sukar. Makanya mereka mulai, aduh enggak deh, kalau suruh tinggal diam, duduk diam, tidak bekerja, hanya diam, hanya makan dagingnya Yesus, hanya percaya saja kepada Yesus, no way, aku gak akan bisa. Saya tidak bisa kalau hanya duduk diam dan percaya saja, tidak bisa. Saya harus berusaha, harus kejar sana, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Tapi kalau harus tinggal diam di dalam Yesus, makan dagingnya yang adalah kebenaran, dan minum darahnya yang adalah menyucikan, menguduskan aku, dan masuk di dalam Dia, gak sanggup. Banyak ternyata orang-orang yang tadi itu ngikut 5.000, mulai habis. Semua mulai mengundurkan diri, mulai pergi semua. Dan ketika itu Tuhan melihat ternyata cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di ayat yang 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang ke-12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah orang yang menyerahkan Yesus, seorang dari ke-12 murid itu. Tinggal 12, masih diseleksi lagi, tinggal 11. Karena satu adalah pengkhianat iblis. Hanya gara-gara apa? Makanan. Yesus melihat menyeleksi orang hanya gara-gara apa? Makanan. Oleh karena itu saudara, kalau ada makanan jangan bertengkar ya. Gara-gara makanan jangan bertengkar. Hanya gara-gara makanan jangan bertengkar. Ini sudah nih Tuhan Yesus sampaikan, bahwa Yesuslah roti hidup itu saudara. Saudara, gak ada roti yang hidup selain Yesus Kristus. Katakan amin. Untuk apa kerja susah-susah hanya untuk makanan yang binasa, yang habis sebentar saja? Untuk apa susah-susah kerja hanya untungnya hanya sedikit, habis gitu habis? Yang Tuhan katakan, pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa adalah percaya kepada Dia yang diutusnya. Itu pekerjaannya. Tapi bukan berarti itu saudara tidak melakukan apa-apa. Artinya ketika engkau bekerja, melakukan tugas pekerjaanmu, jangan hanya kejar uang itu, jangan hanya kejar keuntungan itu, jangan hanya kejar prestasi itu, jangan hanya kejar apa yang itu semua adalah fana. Jangan kejar itu sampai engkau harus berantem dengan orang, sampai engkau harus sikut kanan, sikut kiri, hanya gara-gara sementara.